sudah kita dengarkan tadi, Besair Melayu Banjar, di mana telah diketengahkan syair sejarah Datuk Kalampayan oleh rekan-rekan yang dipimpin oleh Bapak Yusliani Nur sebagai penulis syair Islamisasi Banjarmasin. Pak Yus, iya Pak. Teman-teman sudah bersair seberataan. Alhamdulillah. Dan ini tadi temanya apa Pak Yus? Syekh Arsyad di negeri Mekah, menuntut ilmu di negeri Mekah. Oh iya, sampai seperempat abad Pak Yus ya, di negeri Mekah. Baik, ini sudah pendengar tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Yusliani. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Baiklah para pemirsa sekalian di mana saja berada yang berbahagia. Kalau kita membicarakan tentang Syekh Arsyad di dalam menuntut ilmu di negeri Mekah, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana situasi Mekah atau Haramain sebagai pusat studi Islam yang kian meningkat di abad-abad ke-16, 17, 18, 19. Sebetulnya Haramain sebagai pusat studi Islam semakin semarak pada abad ke-17, 18, 19. Itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, telah terjadi kemunduran yang luar biasa pada pusat-pusat peradaban Islam di wilayah lainnya, seperti misalnya Baghdad, Andalusia, dan Turki. Kita sama memahami bahwa Baghdad misalnya itu mengalami keruntuhan disebabkan adanya serangan-serangan yang dilakukan oleh Timur Leng. Sehingga Baghdad yang tadinya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan serta pusat peradaban Islam mengalami keruntuhan total. Oleh sebab itu pusat peradaban kemudian lebih banyak ke kawasan Mekah dan Madinah yang disebut dengan kawasan Haramain. Yang kedua, Haramain sebagai tempat yang selalu dikunjungi oleh para haji setiap tahun. Para ulama-ulama besar berbagai bidang ilmu datang ke Mekah dan mengajarkan ilmunya di sana. Karena itu, pada waktu itu semua pelajar-pelajar dari kalangan dunia Muslim datang ke negeri Mekah dan Madinah dan mendapat kesempatan bertemu dengan para ulama-ulama besar dan mereka yang menguasai bidang ilmu yang sangat dipentingkan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka di sanalah mereka kemudian belajar dan menuntut ilmu kepada para ulama-ulama itu. Yang ketiga, berkembangnya madrasah-madrasah, zawiyah, ribat, khalaqah di Mekah dan kediaman para syekh. Zawiyah, ribat, itu adalah salah satu bagian dari studi Islam, di mana biasanya para syekh memiliki satu tempat yang khusus. Di sana mereka membimbing para murid, dan juga ada tempat-tempat untuk melakukan uzlah atau khalwat, sebagaimana ketentuan di dalam bimbingan mereka untuk jemaah-jemaah yang memerlukan bimbingan di dalam bidang ilmu tasawuf. Kita mengetahui bersama bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu datang ke negeri Mekah itu sekitar abad ke-18, dan pada waktu itu di negeri Mekah telah terjadi sebuah kudeta yang dilakukan oleh Ibnu Saud dan Muhammad Abdul Wahab. Pada saat Ibnu Saud dan Muhammad Abdul Wahab pada tahun 1774 berhasil menguasai pemerintahan Mekah, maka pada saat itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada di Mekah kurang lebih 1-2 tahun sudah adanya.
beliau berada di sana. Namun yang perlu saya tegaskan di sini, meskipun Muhammad Abdul Wahab yang membawa pengaruh paham Wahabiyah di Mekah, pada saat itu belum ada pengaruh ajaran Wahabi pada para ulama di zaman tersebut. Khususnya bagi si Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kawan-kawan. Bahkan pada waktu itu, si Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kawan-kawan banyak menuntut ilmu fikih dengan mazhab Syafi'i kepada ulama-ulama besar pada waktu itu di negeri Mekah. Dan mazhab Syafi'i dalam mazhab fikih ini kemudian banyak dianut oleh orang-orang Islam di Mesir dan kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, sangat tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terpengaruh oleh paham Wahabiyah. Itu tidak benar sama sekali, karena justru kitab beliau Sabilal Muhtadin itu menggambarkan satu kitab yang betul-betul menuntun dalam konteks pegangan mazhab Imam Syafi'i dan tersebar dan dipakai di Asia Tenggara. Kemudian yang berikutnya, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu melakukan pelayaran sampai ke Jeddah, maka patut kita pahami bahwa pelayaran ke Jeddah pada waktu itu sebetulnya sudah sangat semarak. Orang-orang zaman dahulu telah memiliki keahlian dalam navigasi. Artinya di dalam tata cara berlayar mengarungi lautan yang luas. Karena pada zaman dahulu, transportasi hanya melalui laut dan sungai dengan sendirinya. Orang-orang zaman bahari itu mewarisi ilmu di dalam berlayar. Secara turun-temurun, secara alamiah mereka belajar tentang bagaimana memahami tentang angin. Jadi kapan angin ribut, kapan badai, kapan angin tenang, itu sudah dapat dibaca melalui tanda-tanda yang ada pada angin. Begitu juga tanda-tanda pada awan, sudah mereka pahami. Kemudian tentang peredaran bintang di langit dan kemana arah belayar, mereka itu sudah paham. Apalagi kawan-kawan kita yang tinggalnya di pesisir sungai itu. Jadi kalau misalnya melihat ombak laut itu sudah kelihatan memutih, itu tandanya itu ombak itu cukup tinggi. Itu yang pernah saya alami. Jadi para nelayan yang membawa saya itu mengatakan, itu Pak Ai ombaknya putih. Nah, waktu saya di sekitar muara laut Jawa, itu Pak Ai ombaknya putih, jadi ini angin pacang ribut, ombak akan tinggi. Dan ternyata benar. Jadi sangat wajar keahlian berlayar itu secara turun-temurun. Jalur pelayaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu dari Sungai Martapura, dari Muara Tambangan, terus sampai ke kawasan Habulong, terus ke Pamakuan, terus sampai ke Muara Banjar. Dari Muara Banjar terus ke Laut Jawa, dan dari Laut Jawa terus ke Pelabuhan Bandar Niaga Aceh. Dari Pelabuhan Bandar Niaga Aceh melalui Selat Malaka, terus ke Bandar Maladewa. Dari Bandar Maladewa kemudian ke Laut Merah, di sini melalui Laut Sakatrah, dan kemudian sampai di Bandar Jeddah. Itulah kira-kira pelayaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada abad ke-18. Kemudian di dalam syair dijelaskan bahwa
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu menguatkan himmah dan girah. Himmah itu adalah tekad atau kemauan keras, sedangkan girah itu adalah semangat. Untuk menguatkan himmah, untuk menguatkan tekad dan kemauan keras serta girah atau semangat, maka bagi kita umat Islam itu harus mempelajari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi. Minimal kita melihat bagaimana himmahnya, tekad dan semangatnya para nabi di dalam menyiarkan agama Islam dengan segala macam tantangan, rintangan yang mereka hadapi, dan mereka itu himmahnya itu hanya satu, lillahi ta'ala, karena Allah. Orang yang paling patut kita teladani sebagai umat Islam itu adalah himmah dan girahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya itu pernah diiming-imingi oleh kaum Quraisy yang disampaikan kepada paman beliau Abu Talib. Beliau diiming-imingi harta dan onta oleh Quraisy asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau berhenti menyiarkan atau berdakwah Islam dalam kerangka la yusyriku billahi syai'an. Bahkan orang-orang Quraisy itu sampai membujuk Rasulullah bagagantian lawan bubuhan Quraisy itu untuk menyembah Tuhan dan patung. Sehari menyembah Allah, besoknya menyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan tidak mau, dan beliau sekalipun diancam dibunuh, beliau tidak pernah berhenti untuk berdakwah demi la ilaha kalimatillah, sampai Rasulullah menyatakan, wahai paman, hatta matahari di tangan kanan ulun dan bulan di tangan kiri ulun, ulun kada ampih berdakwah demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini, wahai paman. Jadi bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sidin itu himmahnya luar biasa. Matahari itu dijulung di tangan kanan, bulan di tangan kiri, beliau tidak pernah surut. Begitu kuat tekad beliau. Nah, ini adalah himmah yang luar biasa dalam rangka kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita di dalam hidup ini. Bahwa di dalam hidup ini kita harus memiliki tekad yang kuat untuk berhasil, tekad yang kuat untuk sukses. Tidak boleh kita berputus asa. Motivasi terbesar dalam kehidupan kita ini diantaranya itu adalah dalam rangka untuk memakmurkan bumi, dan tentu saja terlebih dahulu karena Allah. Untuk itu kita bekerja demi kepentingan rumah tangga, kepentingan istri dan anak, kepentingan keluarga kita, dan kepentingan umat Islam yang lainnya, serta kepentingan masyarakat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik umat beliau itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang banyak. Kemudian himmah dan girah dalam belajar. Nah, ini patut kiranya kita semua, baik muda atau tua, bagaimana himmah dan girah dalam belajar itu. Kiai Haji Muhammad Ladji Saproni, beliau menelaah berbagai kitab Imam Al-Ghazali tentang himmah dan girah dalam belajar. Maka hal-hal yang harus dipahami, dipenuhi oleh para orang yang belajar, para murid, itu antara lain, yang pertama itu adalah niat. Karena memang segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Dalam niat ini
belajar itu harus merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, niat karena Allah. Misalnya kita nih belajar, apa karena kita pelajari, niatnya itu tetap karena Allah. Akan hanya kita bersekolah, kita menuntut ilmu, hendak begawi, hendak dapat duit, itu adalah berkah dari ilmu dan amal saja. Jadi supaya lurus niat kita. Jadi semuanya karena Allah. Apabila kita menuntut ilmu karena Allah, Allah reda, Allah senantiasa memberikan berkahnya kepada kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki. Kita bisa begawi dan mendapatkan uang, kita dapat hidup dari apa yang kita kerjakan. Yang kedua, belajar itu harus berjenjang. Bahwa kita belajar itu harus sesuai keperluannya, harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Kita misalnya tertarik dengan cara bahuma, pelajari cara bahuma, cara bertani. Kemudian kita tertarik terhadap mesin-mesin, kita pelajari yang berkaitan dengan mesin. Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Ghazali, kita belajar itu adalah ilmu yang kita anggap paling penting di dalam kehidupan kita. Ilmu yang baik manfaatnya, serta ada gunanya yang kita pelajari dan kita tuntut itu. Namun Al-Ghazali mengatakan bahwa semulia-mulia ilmu itu adalah ilmu untuk mencapai kemuliaan akhirat, kehidupan akhirat. Itulah menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, belajar juga jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya. Ini mana sudah belajar, sombong pulang dengan ilmu. Apalagi lamun menentang guru, niscaya itu tidak ada berkah. Menurut Imam Al-Ghazali, di dalam pemahaman Islam, murid itu harus berserah diri kepada guru. Ulun guru enak buju-buju hendak belajar lawan pian. Nah, terserah guru menerima atau kada. Seorang murid yang baik itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah laksana tanah kering yang disirami hujan lebat. Maka meresaplah ke seluruh bagiannya dan meratalah seluruh air hujan itu di tanah tadi. Diibaratkan satu gelas yang kosong. Si murid itu meminta kepada guru agar gelas yang kosong itu minta dituangkan air ke dalam gelas itu, sehingga gelas itu kemudian berisi penuh. Itulah ibarat seorang murid sungguh-sungguh berharap kepada gurunya diberikan curahan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan diberikan oleh guru, dan kemudian si murid itu pun insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun seorang murid itu sudah tahu akan ilmu yang diberikan oleh gurunya, maka anggaplah ilmu yang diberikan oleh guru itu sebagai mutalaah, sebagai pengingat. Karena bagaimanapun, semakin banyak guru itu membicarakan, semakin sering guru membicarakan ilmu, maka dengan sendirinya kita sebagai murid akan semakin mengingatnya. Yang keempat, kalau murid ingin berdiskusi, maka hendaklah lebih dahulu mengkaji dan memperkokoh pandangan dasar ilmu-ilmu tersebut. Artinya,
bujur-bujur belajar dulu, bujur-bujur paham dahulu, hanyar berdiskusi. Jangan hanya tetarang upi hajau-hajau orang Banjar sudah hendak berdebat. Itu menurut Imam Al-Ghazali tidak patut. Bukannya kada boleh, kurang adab saja. Yang kelima, bahwa murid paham hubungan antara berbagai ilmu yang dipelajari. Jadi misalnya kita mempelajari ilmu, anggap saja kita mempelajari ilmu fikih. Pasti ilmu fikih itu erat hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Anggap saja dengan ilmu kiraatul Quran, cara membaca Quran. Karena kalau sembahyang nantinya pasti akan membaca Quran. Itu hubungannya misalnya saja Bang itu. Kemudian masing-masing ilmu itu ada tujuannya. Tujuan ilmu fikih, tujuan ilmu tauhid, masing-masing itu memiliki tujuannya dan pasti ada hubungannya. Yang keenam, pelajar harus konsentrasi atau khusyuk. Apalagi yang sering menghafal hadis dan Quran. Wah, itu harus betul-betul konsentrasi. Bahkan kalau menurut ulama, para alim ulama itu tidak boleh mendengarkan dan melihat yang haram. Agar hafalannya atau ingatnya kuat. Nah, ulun yakin bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sebagai seorang pelajar yang memang betul-betul siap untuk menjadi seorang murid. Oleh sebab itu sangat wajar beliau kemudian menguasai berbagai macam bidang ilmu. Para orang-orang tua dan ulama-ulama pintar zaman dahulu menyatakan, supaya belajar itu ujar orang Banjar itu candatan atau lakas bisa. Sebelum kita membaca kitab, yang pertama itu harus wudu. Jadi dalam membaca itu kita harus berwudu. Harus betul-betul bersih jasmania kita sebelum kita belajar. Yang kedua, kita menghadiahkan Fatihah kepada ulama yang mengarang. Jika hadis dan Quran yang kita baca, maka kita bertawassul dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita mempelajari hadis dan Quran. Insya Allah berkah. Yang ketiga, orang bahari itu belajar itu sesudah salat subuh. Pas lagi bening-beningnya situasi. Atau menjelang subuh, dini hari. Udara betul-betul dingin, situasi betul-betul sejuk, kemudian kita belajar. Lamun guring, nah itu lain pulang itu. Yang keempat, rajin-rajin mutalaah, rajin-rajin mengulang-ulang apa yang ada di dalam kitab atau di dalam buku yang kita pelajari. Yang kelima, orang bahari itu senantiasa meminta ridha dan berkah tuan guru. Jadi bila bertamu lawan tuan guru, guru ulun minta doalah lawan pian. Dan orang Banjar itu katujubanan meminta banyu tawar, banyu penarang hati, ujar orang Banjar. Bahkan kadang-kadang bila warung amal itu biasanya mereka meminta atau bahkan menjual hintalu penarang hati. Kemudian yang berikutnya, tiap malam Jumat membaca surah Yasin dan surah Tabarak. Di sajadah kita andak banyu tawar. Banyu tawar itu diandak di hadapan sajadah. Setelah membaca surah Yasin dan surah Tabarak, lalu kita membaca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita minum banyunya. Begitu juga untuk
anak-anak kita yang sedang belajar. Orang Banjar zaman dahulu, kalau mereka ingin menuntut ilmu itu, biasanya meminta restu dan ridha kuitan sebelum menuntut ilmu. Biasanya, kalau orang Bahari itu, ulun ni betakun jopang lawan beberapa ulama itu. Pertama, sidin bujo-bujo dulu membasuh batis abah wan mama sidin, bersih-bersih batis abah mama sidin tu. Lalu, pada bagian akhir sidin bilas batis abah mama sidin itu dengan segelas air tawar. Lalu setelah itu airnya ditampung dengan sebuah tempat penampungan baskom kecil misalnya. Lalu setelah itu sidin minta rida lawan abah wan mama. Uma pian mengandung ulun ma'ai 9 bulan 9 hari. Ulun minta rida ma'ai dunia akhirat. Tolong ma'ai ulun direstui menuntut ilmu supaya ulun ini bisa pintar, bisa berberkah ilmu ulun. Lalu kemudian bila ujar Uma, aku ridai nakai ikam dunia akhirat mulai dahulu sekarang hingga akan datang. Mudahan nakai ikam ini menjadi umat Rasulullah nang bermanfaat bagi siapapun. Begitu jua lon abah kita kayak itu jua. Apabila sudah diberikan itu, maka air putih itu kita minum dengan mengucapkan Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah anak yang mendapatkan restu dari ayah ibunya, yang mendapatkan reda dari ayah ibunya itu, maka dia akan menjadikan seorang alim di dalam berbagai macam ilmu, tergantung bidang ilmu yang dituntut sesuai dengan keahliannya. Baik ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. InsyaAllah berkah. Kemudian yang berkaitan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tentu sidin pun seperti itu, karena itu adalah perilaku orang-orang zaman dahulu. Segala hal yang sifatnya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan hidup dan untuk keberkahan hidup, pertama-tama tentu saja bagi seorang anak itu adalah orang tuanya di rumah. Yang kedua kemudian tuan guru, orang alim yang ada di sekitarnya yang memberikan doa restu bagi dirinya. Dan demikianlah adanya bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian perjalanan ibadah haji Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu disebut dengan Rihlah Mubarakah, artinya perjalanan penuh berkah. Sedangkan perjalanan ke Mekah itu namanya Rihlah Makiyah, perjalanan ke Mekah. Kapal yang ada waktu itu adalah kapal dagang milik orang Arab dan India. Tapi kebanyakan kapal-kapal itu berada di Singapura dan juga selain itu juga di kawasan Penang, Malaysia. Itu di zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berdoa di sisi Ka'bah. Ka'bah sebagai arah kiblat, tempat ibadah bagi umat Islam. Arti Ka'bah itu berdasarkan asal katanya itu adalah kubus atau bangunan segi empat. Suatu bentuk tata ruang sederhana dan sangat elementer. Ka'bah adalah bangunan yang paling sederhana tanpa desain dan dekorasi yang mewah. Bahannya terbuat dari batu-batuan yang berwarna hitam yang disebut batu ajun namanya. Mekah, yakni kota Mekah itu adalah tempat berdirinya Ka'bah, merupakan lembah yang dipergunakan sebagai pemberhentian dan peristirahatan kafilah, baik yang datang dari jurusan Yaman ketika mereka menuju Palestina, atau sebaliknya, di mana di situ terdapat mata air Zam-Zam. Maka daerah Mekah itu hanya memiliki 3 jalan keluar, yakni jalan menuju Yaman,
jalan dekat Laut Merah di Pelabuhan Jeddah ke arah Palestina. Nah, Syekh Arsyad Al-Banjari itu bermukim di negeri Mekah, di kampung Sami'ah namanya. Rumah beliau itu dibeli oleh Sultan Banjar, yakni Sultan Hamidullah, dan dikenal Barhat Banjar. Jadi orang Banjar yang naik haji ke Mekah ini, kalau datang ke situ, peninggalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu masih ada. Cari di kampung Sami'ah, namanya Barhat Banjar, itu masih ada. Kemudian berdoa yang paling dianggap mustajabah, yakni antara makam Ibrahim dan pintu Baitullah, dan itulah yang disebut multazam. Itu kalau kita pergi ke Mekah, di sisi Baitullah, kita berdoa di multazam. Syekh Arsyad Al-Banjari meminta hijab atau dinding-dinding ilmu dibuka, meminta kepada Allah. Hanya Allah pemilik ilmu, sampai ada asmanya Allah, yakni Al-Alim. Di sini Datuk Kalampayan sebenarnya meminta ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung dari Allah. Dan kita tahu bersama bahwa Syekh Arsyad itu taat dan bakti lawan guru. Nang Ujar Ulun tadi bahwa ibarat gelas kosong Syekh Arsyad itu. Lalu beliau minta dituangkan oleh air sehingga kemudian air itu penuh. Dan setelah air itu penuh, barulah air itu kemudian dituangkan kepada gelas-gelas yang lain. Dan air itu kembali akan mengisi gelas yang kosong. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menuntut ilmu, apalagi menjadi murid, dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, jangan merasa baisi ilmu berdahulu. Meskipun kita tentu ada dasar ilmu, tapi kita menganggap kita belum memiliki ilmu. Itu yang paling baik, ujar Imam Al-Ghazali. Kemudian ilmu itu memang membuang kebodohan. Tetapi yang dimaksud membuang kebodohan ini adalah bodoh dalam hal tidak mengesahkan Allah. Itu yang paling penting. Jangan kita bodoh karena kita tidak mengesahkan Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pandangan Islam, bahwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, selama manusia tetap berzikir dan mentauhidkan Allah, maka orang itu tidak bodoh asal mau berzikir. Kemudian ada lagi dengan merasa bodoh. Merasa bodoh ini itu memang lantaran rendah hati. Lantaran ilmu itu milik Allah. Jadi ilmu membebaskan kebodohan, terutama kebodohan di dalam hal senantiasa kita berupaya untuk mengesahkan Allah. Kemudian, kalau merasa bodoh, itu perasaan kita merasa bodoh karena kita rendah hati, lantaran semua ilmu itu milik Allah. Oleh sebab itu, zikir itu menghilangkan sifat lupa. Karena zikir itu kita konsentrasi mengingat Allah, melupakan yang lain selain dari Allah. Caranya, kita mengucapkan la ilaha illallah, maka yang kita ingat hanya Allah. Dalam bentuk asma. Karena Allah itu asma. Siapa yang terus-menerus mengagungkan asmanya, mengagungkan namanya, maka mendapat kasih sayang Allah. Jika Allah sayang, maka Allah akan menganugerahkan keagungannya. Ada seorang sufi, ketika dia berjalan, dia menemukan satu penggalan kertas, ada tulisan huruf Allah di jalan. Oleh sufi ini, penggalan huruf Allah itu dibawa pulang ke rumah, diletakkan di dalam lemari, kemudian setiap hari dikasih
minyak mawar. Maka sufi itu kemudian mendapat karamah karena beliau mendengar suara, "Wahai Fulan bin Fulan, engkau telah mengagungkan namaku. Namaku yang tadinya sia-sia di jalan, dan engkau telah memuliakan namaku itu, maka aku akan memuliakanmu pula, karena engkau memuliakan namaku." Dan ternyata itulah awal dia menjadi seorang sufi. Itu menurut penjelasan sufi tersebut. Maka jangan sia-siakan asma Allah. Jangan sembarangan meletakkan Al-Quran dan kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempatkan di tempat yang tinggi, bersih dan suci. Itulah adab umat Islam memuliakan Al-Quran. Makanya orang Banjar ini, meskipun kadang-kadang itu ada yang memang babayanya bisa membaca Quran, tapi tetap Quran itu dimuliakan dan dijunjung di atas kepala, maka orang Banjar meyakini tetap akan membawa keberkahan. Karena di dalam Al-Quran itu terkandung asma Allah, terkandung nama-nama Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Memang seyogianya di dalam rumah setiap muslim harus ada kitab Al-Quran dan kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudahan ada berkahnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai guru-guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini banyak sekali. Kalau kita bahas satu persatu, maka yang semua guru Syekh Arsyad ini ada jumlahnya yang tercatat itu 18 orang, dan ini kaitannya rangkaian dengan tarekat Sammaniyah. Maka oleh sebab itu yang harus kita jelaskan ini adalah hanya 2 orang mungkin yang perlu kita pahami, yakni Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Yang kedua Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Syekh Sulaiman Qurdi adalah ahli fikih ternama. Dia seorang ulama yang mengajar di Madinah dan berasal dari Mesir. Beliau itu juga sebetulnya adalah Syekh mursyidnya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman Al-Madani di bidang tarekat Sammaniyah. Jadi kalau kita hitung-hitung, mulai dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Muhammad Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Samman Al-Madani itu berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Itu di bidang tarekat Sammaniyah. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi itu murid dari Ahmad An-Nakhli. Ahmad An-Nakhli murid dari Abu Tahir Al-Qurani dan murid dari Abdullah Al-Basri, kemudian murid dari Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri. Dan Syekh Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri yang disingkat Mustafa Al-Bakri itu adalah guru terkemuka di bidang tarekat Khalwatiyah. Karena itu Syekh Muhammad Samman Al-Madani itu sebetulnya juga penganut atau pengamaliyah dari tarekat Khalwatiyah. Kemudian Syekh Muhammad Samman Al-Madani, beliau hidup sekitar 1718 sampai 1775 Masehi. Beliau pendiri tarekat Sammaniyah dan beliau hidup di Madinah. Kebetulan beliau tinggal di rumah bersejarah milik Abu Bakar Siddiq dan beliau mengajar di madrasah Sanjariyah. Beliau pernah pergi ke Yaman dan ke Mesir pada tahun 1174 dan 1760. Beliaulah yang memperkenalkan zikir Sammaniyah
Beliau murid dari Syekh Muhammad Al-Hayat. Nah, guru-guru beliau termasuk tadi adalah Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri, 1688 sampai 1749. Syekh Saman Al-Madani menamakan tarikatnya sebagai tarikat Al-Muhammadiyah, yakni jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab beliau Risalat An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Kaifiyah Suluk At-Tarikat Al-Muhammadiyah. Di sini beliau tidak merubah sedikit pun peribadatan tarikat khalwatiyah. Karena itu, tarikat Samaniyah adalah afiliasi tarikat khalwatiyah, qadiriyah, naqsabandiyah, adiliyah, dan sazaliyah. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu termasuk adalah nantinya murid yang sangat disenangi dan disegani di bidang tarikat Samaniyah. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu menuntut ilmu di negeri Mekah selama kurang lebih 30 tahun dan nanti di Madinah selama 5 tahun. Beliau menguasai ilmu diniyah dan ilmu asriyah. Lebih kurang 35 bidang ilmu yang beliau kuasai, dan yang penting ditekankan sebagai penutup penjelasan malam ini, beliau itu sudah mengajar di negeri Mekah. Bayangkan orang Banjar di abad ke-18 itu beliau sudah menjadi syekh di bidang ilmu fikih di negeri Mekah. Musyarrafah. Suatu kebanggaan bagi orang Banjar tentunya, bagi rakyat Kalimantan Selatan dan bagi bangsa Indonesia. Di abad ke-18, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu sudah menjadi seorang guru yang dikenal di negeri Mekah. Pada waktu itu kita memahami berarti beliau itu adalah orang yang sudah mengglobal atau sudah menginternasional. Dan yang patut ulun sampaikan bahwa kawan-kawan sidin itu Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi ini dari Palembang, Syekh Abdul Rahman Misri dari Banten, dan Syekh Muhammad Salih bin Umar As-Samarani itu dari Semarang. Syekh Muhammad Salih bin Umar As-Samarani ini juga menjadi ulama terkenal di Semarang. Bagi orang Semarang itu tentu sangat mengetahui tentang ulama ini. Jadi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini sudah bergaul, bersahabat di Mekah dengan orang-orang dari kawasan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Kalimantan. Dan inilah yang ulun sebut bahwa 4 serangkai ini, di antaranya ini yang sangat perlu kita pahami, inilah yang merangkai keindonesiaan. Bahwa para ulama itulah yang telah menyebabkan Indonesia ini berintegritas di dalam satu kesatuan yang nantinya kita merasa satu antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Bahwa Islam di antaranya merekatkan kebangsaan kita. Itulah yang ingin ulun sampaikan pada malam hari ini, mengingat waktu yang sangat terbatas padahal bahasannya sangat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Yus. Wah, ada satu hal yang ulun ingat Pak Yus. Di masa-masa saya masih kecil, memang orang tua itu mengajarkan bahwa belajar itu yang baik adalah setelah sholat subuh. Betul. Itu orang dulu masih seperti itu. Iya, betul. Karena pikiran kita masih jernih, ya, apalagi setelah subuh. Dan metode seperti itu kayak sekarang ini jarang dipakai Pak Yus ya. Iya betul. Jarang dipakai. Karena memang anak-anak sudah sibuk dengan ya yang di tangan itulah teknologi sekarang ini ya. Baik Pak Yus, mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kita semuanya. Dan memang panjang sih sebenarnya, cuma waktunya terbatas. Jadi insya Allah kita bikin penasaran pendengar kita. Minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan sanak perempat seberatan, demikian pemaparan dari syair sejarah Datuk Kelampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Yuslan Idur. Dan kita malam ini kita berpisah dulu dengan harapan bisa jumpa.